أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami selalu menganiaya diri kami sendiri pada setiap hari, pada setiap saat dan detik. Maka dari itu, jangan kau cegah rahmat-Mu menimpa kami, sehingga noda-noda hitam dalam dada kami yang selalu kami tumpuk setiap hari ini dapat terkikis, sehingga dada kami kembali menjadi lapang dan pikiran kami menjadi jernih dan tenang, sehingga kami dapat memahami ajaran-Mu dengan baik dan benar, dan kami bersemangat untuk mendekatkan diri kepada-Mu dengan mengamalkan hidayah-Mu itu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan peluang atau hidayah kepada kita untuk memanfaatkan, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu kita dalam seminggu sekali ini minimalnya duduk berdiskusi bersama mengenai hal-hal yang menyangkut agama yang membawa kemaslahatan insyaallah bagi kita dunia dan akhirat. Semoga saja demikian. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana yang telah saya beritahukan pada pengajian yang telah lalu, bahwa titik permasalahan yang akan kita bahas atau topik yang akan kita bahas pada malam ini dan mungkin diteruskan minggu depan, tekanannya adalah pada mengenai al-ghaib, tentang ghaib sebagaimana yang disiratkan dalam atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah pada ayat-ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Qabla kulli syai', sebelum saya mulai perlu ada pengumuman. Tempoh hari saya pernah ditanya apakah bismillah dihitung satu ayat, kemudian alif lam mim ayat kedua, begitu juga pada surat-surat yang lain, karena dalam Ahlul Bait bismillah termasuk bagian daripada surat. Saya dulu pernah mengatakan memang demikian kenyataannya. Kemudian setelah membuka Al-Mizan menjadi bingung kembali, dan juga setelah saya lihat Quran yang memang dicetak oleh orang-orang Ahlul Bait menjadi bingung kembali. Kenapa? Karena bismillah tidak dipoin dengan nomor 1, melainkan dimulai dengan ayat sebagaimana yang kita temui pada Quran-Quran yang ada di hadapan kita. Tetapi sebenarnya mengenai penomoran ayat ini memang dulu pernah saya mengihtimalkan atau memungkinkan bahwa penomoran itu tidak begitu penting, atau mungkin bahkan perlu keseragaman seluruh daripada Quran yang ada di muka bumi ini. Tetapi saya kembali yakin bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat, kemudian berikutnya ayat kedua. Itu setelah saya mengingat kembali atau setelah saya ingat tentang solat ayat. Dalam Ahlul Bait diwajibkan seseorang melakukan solat 2 rakaat dengan 5 rukuk masing-masing, yang solat ayat itu dilakukan ketika kita ada gerhana bulan, gerhana matahari, atau peristiwa-peristiwa bumi yang menakutkan manusia pada umumnya. Nah, di sana boleh mencicil ayat. Jadi caranya membaca bismillah, membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, terus rukuk, berdiri lagi,
Fatihah surat, rukuk, begitu seterusnya sampai 5 kali. Kemudian setelah itu sujud. Tapi boleh mencicil. Caranya ada yang lebih mudah dan ringkas, yaitu baca sekali Al-Fatihah, kemudian membaca satu ayat saja dari satu surat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Rukuk, tegak lagi, misalnya membaca Qul huwallahu ahad, terus rukuk, tegak lagi, dan seterusnya sampai 5 kali. Dengan demikian maka sekarang saya menjadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim pada setiap surat itu adalah satu poin ayat. Jadi ayat nomor 1. Kembali kepada permasalahan kita, yaitu mengenai tafsir daripada 5 ayat ini, yang saya mencoba memahami dari tafsir Mizan. Kita membahas dulu pelan-pelan dari masalah hudan lil muttaqin. Menurut Ayatullah Allamah Tabatabai ini, al-muttaqin bermakna mukminun. Ini orang mukmin. Dan takwa ini, muttaqin ini tidak menunjukkan satu peringkat tertentu pada peringkat-peringkat keimanan. Sebab sebagaimana maklum kemarin, tingkatan seseorang berbeda-beda, keimanannya berbeda. Nah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang takwa. Maksudnya di sini adalah mukmin, dan keimanan yang dimaksud di sini tidak atau tidak mempoin atau tidak memfokus kepada satu tingkatan, melainkan ke seluruh tingkatan mukminin. Kemudian yang menjadi dalil daripada perkataan ini, karena Allah mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Yaitu yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, dan menginfakkan rezeki yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengimani apa-apa yang diturunkan kepada nabi dan kepada nabi-nabi sebelumnya, artinya sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kriterianya hanya itu yang disebutkan dalam al-muttaqin ini, sehingga kalau tidak mempunyai kriteria itu, dia tidak akan mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Namun dalam suatu ceramah ulama yang pernah saya dengarkan, bahwa muttaqin di sini adalah muttaqin yang paling rendah, tingkatan takwa yang paling rendah. Jadi tanpa takwa kita nggak mungkin dapat memahami dan mengambil manfaat dari Al-Quran. Apa itu tingkatan yang paling rendah? Yaitu ketika kita mau membaca Quran, kita mempersiapkan diri untuk menerima petuah Sang Maha Pencipta. Artinya ketika kita membaca Quran, kita bersedia untuk memahami dan mengamalkan isi bacaan kita itu. Kalau di waktu kita mau mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan kesiapan semacam itu, maka ia disebut orang takwa, walaupun masih peringkat bawah. Nah, dengan itu maka dia dapat terlalu ikhu, maka itu dia dapat. Misalnya, dah tes 1. Maaf ini yang ketawa ini kaset. Jadi tingkatan yang paling rendah ini, yaitu kesiapan untuk menerima pemahaman dari Al-Quran dan mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tapi kalau kesiapan untuk mendengarkan Al-Quran dan mengamalkan ini tidak ada pada diri manusia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran yang dibaca. Jadi hudannya ini tidak akan menimpa pada dirinya. Itu satu permasalahan. Kemudian di sini hudan lil muttaqin ini, bayangkan ya kan, kalau kita mau renungin ini ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Orang mungkin bertanya, loh sudah takwa kok masih mencari petunjuk? Padahal hidayah itu diperlukan untuk menjadi takwa. Tapi kalau sudah menjadi takwa, apa masih perlu hidayah? Ternyata masih perlu hidayah. Justru amal yang soleh semacam menegakkan sholat, kemudian menginfakkan hartanya kepada jalan Islam,
kemudian beriman kepada beriman kepada para anbiya atau yang diturunkan kepada mereka. Ini merupakan suatu perbuatan yang diawali oleh hidayah tetapi membuahkan suatu hidayah yang lain. Jadi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah hudan bagi muttaqin. Siapa muttaqin? Yaitu yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan rezekinya, dan kepada para anbiya dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka beriman. Disebutkan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran, dia harus memenuhi kriteria itu, takwa itu. Yang minimalnya ada 5 poin di sini, ada 5 kriteria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu beriman kepada yang gaib, ini kan. Yang kedua menegakkan sholat dan seterusnya sebagaimana maklum. Jadi kalau orang belum beriman kepada yang gaib dan belum menegakkan sholat dan belum, wah ini saya jadi ngeri membaca ini. Waalaikumsalam. Fadhal nih, khair ya. Walaupun ini anda teruskan. Jadi saya sendiri menjadi agak ngeri dengan membaca ini. Kenapa? Karena di sini yu'minuna bil ghaib, ini juga masih ada level ya. Wa yuqimunas shalah. Tempo hari kita mengatakan bahwa iqamis shalah, kan? Iqamis shalah di Quran tidak pernah memakai iqra'is shalah, tetapi aqimis shalah, aqimus shalah, kan? Nah, yakni menegakkan salat itu di mana-mana. Menegakkan salat di mana-mana, di pasar kita salat, pembicaraan bisnis kita salat, ya kan? Kemudian dalam belajar, dalam berdiskusi kita juga dalam keadaan salat, yakni mempraktikkan poin-poin salat yang kita baca di waktu kita melakukan salat. Nah, kalau kriteria ini terpenuhi, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan beriman kepada yang lain juga sebagaimana maklum tadi kepada para anbiya, maka mereka baru bisa mendapatkan apa? Hidayah daripada Al-Quran. Ini ajib. Pernah saya jumpai juga satu ayat yang ajib, yang mengherankan. Ittaqullah wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukumul kitab. Kurang lebih demikian. Ittaqullah wa yu'allimukumul, iya, Alkitab ya. Bentar dulu. Ya barangkali ingatan Mizat yang benar. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Pernah saya nukil ayat ini di Muqaddimah Logika. Bertakwalah kamu dan Allah akan mengajar kamu. Ittaqullah wa yu'allimukumul, keliru lagi, wa yu'allimukumullah. Kurang lebih demikian. Bertakwalah kamu, niscaya Allah akan mengajari kamu. Ini ajib. Jadi pelajaran apa yang dijanjikan Allah? Sementara hidayah itu sebelum kita menjadi takwa, nggak mungkin kan tanpa hidayah. Sebagaimana maklum, sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu kita telah memahami bahwa untuk mencapai suatu perbuatan baik atau hidayah, atau untuk mencapai perbuatan baik atau bahkan menjadi orang takwa tanpa hidayah tidak mungkin, ya kan? Nah, ini setelah mendapatkan hidayah dan telah menjadi takwa, Allah masih menjanjikan apa? Menjanjikan pendidikan yang lain. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Ini menunjukkan bahwa adanya tingkatan-tingkatan hidayah, dan ini juga ada sangkut pautnya dengan pelajaran kemarin, diskusi kemarin, bahwa di sana karena turuk ilallah ini mukhtalifah, yakni hasabi tabaqatihim, jalan kepada Allah ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia, maka hidayah pun bertingkat-tingkat. Ala kulli hal, ini sifat daripada orang yang takwa. Kemudian Allamah menyebutkan suatu ayat yang lain
yang menunjukkan bahwa tingkatan-tingkatan kekafiran juga demikian. Jadi orang kafir juga disebabkan oleh dua kesesatan. Kesesatan pertama, kemudian ketika dia mengamalkan kesesatannya itu menimbulkan atau membuahkan suatu kesesatan yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup hati mereka, ala sam'ihim, dan juga kepada pendengaran mereka, dan pada mata mereka terdapat hijab. Jadi mereka itu menutupi basarahnya, jadi pandangannya. Ini dolal yang pertama, kesesatan yang pertama. Karena mereka menutupi kesesatannya itu, menutupi pandangannya itu, kemudian dia akan melakukan sesuatu perbuatan. Nah, perbuatannya ini merupakan suatu kesesatan yang lain. Jadi menimbulkan suatu kesesatan yang lain juga. Banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan seperti itu. Masalan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam diri mereka, jiwa mereka sakit. Ini dolal yang pertama, kesesatan pertama. Ya kan? Kemudian karena dia melakukan kesesatan, kemudian karena kesesatannya itu, maka akan menimbulkan kesesatan yang lebih dahsyat lagi. Kemudian Allah mengatakan, fazadahumullahu marada. Allah memperbanyak sakitnya. Banyak lagi yang lain. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu illal fasiqin. Allah wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak menyesatkan dengan amsal atau dengan permisalan-permisalan itu kecuali orang-orang yang fasik. Coba bayangkan, fasik dulu baru disesatin. Kalau enggak fasik, enggak akan disesatin. Justru kalau dia menerima hidayah pertama, penerimaan dia kepada hidayah pertama ini akan ditambah oleh Allah dengan hidayah yang lain. Atau dalam ayat yang lain seperti As-Saff ayat 5 ya, falamma zaghu azagallahu qulubahum, dan seterusnya. Tapi di sini barangkali karena di sini tidak dipoin dalam tafsir Al-Lama ini, perlu saya poin di sini mengenai Allah menyesatkan manusia. Dalam pelajaran tafsir yang pernah saya ikuti di kelas waktu saya masih nyantri, dikatakan apa perlu Allah itu menyesatkan umat manusia? Ternyata tidak perlu. Artinya Allah itu tidak perlu menyesatkan umat, menyesatkan manusia, dan maha suci Allah dari menyesatkan hambanya. Lalu apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat masalan ayat yang berbunyi tadi fazadahumullahu marada, atau wa ma yudillu bihi illal fasiqin, atau khatamallahu ala qulubihim? Itu maksudnya begini. Di tafsir yang di tempat lain, insyaallah ini di poin di sekitar juz amma. Waktu itu saya mempelajari tafsirnya di kelas juz amma yang ditekankan waktu itu, mengambil dari bawah. Sekitar di sana barangkali disebut, yang disebut idlalun nas minallah, itu bukan Allah sesatkan, enggak, ya kan? Tapi bagaimana? Begini, ketika Allah beri hidayah manusia, kemudian ditolak hidayah itu, ya kan? Diberi lagi, tolak lagi, diberi lagi, tolak lagi, beri lagi, terus sampai pada batas tertentu Allah tidak memberi lagi hidayah itu. Kalau sudah tidak diberi hidayah, enggak perlu disesatin, dia sudah sesat sendiri. Kayak layang-layang, kalau sudah diputus tali, apa perlu kita kita menukikkan layang-layang itu ke bawah sehingga menatap kayu dan menjadi robek? Nggak perlu. Kalau sudah putus talinya, sudah, mau hujan mau apa, dia sudah rusak sendiri. Jadi Allah itu tidak perlu menyesatkan manusia. Dalam ayat yang lain dikatakan wa wajadaka dhallam fahada. Allah menemuimu dalam kedalalan, dalam kesesatan, kemudian Allah menghidayahimu. Itu
dalam ayat itu bukan maknanya adalah Nabi pernah sesat, enggak. Nyembah berhala kemudian dihidayai, bukan. Atau berbuat maksiat, mencuri kemudian Allah hidayai, bukan. Atau dia menganiaya orang kemudian dihidayai, juga bukan. Apa maksudnya? Sementara Rasulullah dalam sejarah manapun tidak terbukti melakukan kesalahan atau kejelekan, baik sebelum kenabian, lebih-lebih sesudah kenabian, kecuali sebagian kaum muslimin yang tidak merenungi makna-makna ayat daripada Al-Quran. Terus apa yang dimaksudkan dengan wa wajadaka dhallan fahada? Minta dulu. Apa yang dimaksudkan wa wajadaka dhallan fahada? Itu yang dimaksudkan. Saya harap yang lain konsentrasi ya, biar kalau dua orang yang urus teh, biar yang dua orang. Wa wajadaka dhallan fahada yang dimaksudkan yakni diri Nabi itu menjadi mulia sebelum kenabian, baik di masa muda, di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa yang begitu menengah, jadi agak tua, sampai menjadi Nabi dan sampai ke akhir hayatnya. Bisakah Nabi itu menjadi baik tanpa pertolongan dan hidayah Allah? Tidak mungkin. Nabi pun tidak mungkin melakukan suatu kebaikan tanpa hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni wa wajadaka dhallan fahada, itu maksudnya wa wajada dzataka dhallatan fahada. Allah menjumpai zatmu, artinya kau tanpa aku tidak mungkin engkau mendapatkan hidayah. Itu yang dimaksudkan. Sebab Nabi tidak pernah melakukan suatu kesesatan, tapi dalam ayat itu dikatakan Allah menjumpaimu dalam kesesatan kemudian engkau diberi hidayah. Itu maksudnya kamu dalam kekosongan, artinya tanpa aku beri kau akan lenyap, kau akan hilang, dan kau akan tenggelam dalam kesesatan. Maka itu setiap engkau mendapatkan cahaya, itu adalah hidayah dari aku. Nah, ini kalau digabungkan dengan pembahasan kita malam ini, ya kan, bahwa Allah menyesatkan manusia ini, maka tidak perlu disesatin manusia itu. Cukup tidak diberi tidak diberi hidayah, sudah dia kayak layang-layang putus, dia sudah sesat dengan sendirinya. Nauzubillahi min dzalik. Ini juga dalam ayat dikatakan yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ku tambah kamu. Kalau kamu bersyukur, beriman kepada yang gaib, mengamalkan solat, menegakkan solat, menginfakkan harta yang telah diamanatkan kepadamu, la in syakartum la azidannakum, akan ku tambah engkau. Hudan lil muttaqinnya ini dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Ini salah satu rahmat ya. Jadi ini la in syakartum la azidannakum ini tidak hanya pada masalah ini, semua rahmat ilahi kalau kita syukuri akan ditambah. Ini satu poin. Kemudian apa yang disebut hidayah ula itu? Hidayah yang pertama. Kan tadi kita mengatakan hidayah pertama, hidayah kedua. Hidayah pertama menghasilkan suatu perbuatan, ya kan? Yaitu beriman kepada yang gaib, yaitu menegakkan sholat, menginfakkan harta, beriman kepada para anbiya. Terus mendapatkan hidayah dengan melakukan semua itu dari Al-Quran. Terus hidayah yang pertama apa? Hidayah yang pertama adalah akal kita atau fitrah kita. Ini kalau kita ingat kembali kajian kita tentang teologi Ahlul Bait sebagaimana yang telah kita lewati, sebagaimana maklum dalam Ahlul Bait tidak lengkap keimanan seseorang kecuali kalau dia ini sudah menalar keimanan-keimanan itu dengan akalnya, kemudian menjadikan Quran atau hadis sebagai penunjang saja, tidak sebagai inti daripada dalil keimanan, khususnya pada 5 poin sebagaimana maklum: tauhid, adalah, nubuwah, imamah, wal ma'ad. Ala kulli hal. Jadi dengan akal ini yang diberikan Allah kepada kita ini, kalau kita pelihara dengan baik, itu merupakan hidayah yang paling a'dham, paling mulia, ya kan? Kemudian ketika kita sudah melanglang buana dalam renungan,
melanglang buana kita dalam berdiskusi, mengambil dalil-dalil yang akurat, kemudian menghasilkan suatu keyakinan, yaitu keimanan kita pada yang gaib. Kemudian sebagai suatu refleksinya kita akan merasakan suatu, sebagaimana maklum ya kan, bahwa ketika kita beriman kepada Allah misalnya, dan kita sudah mengakui keadilannya, kealimannya, karena fakta-fakta daripada alam ini yang begitu rapi, tidak mungkin ditata oleh zat yang bodoh. Dengan itu maka harus ada channel pada manusia ini, yaitu yang menyadap atau menerima wahyu-wahyunya, konsep-konsepnya, untuk kemudian diajarkan kepada manusia, untuk menolong manusia daripada kesesatan. Nah, tentunya kita akan menerima keimanan, akan menghasilkan suatu keimanan dalam dada kita dengan keimanan kepada anbiya. Tentu ketika kita mengimani anbiya, tidak mungkin anbiyanya itu nganggur. Ini anbiyanya dipilih Muhammad SAW misalnya, ditanya apa tugasmu? Ya pokoknya aku dipilih aja lah, nggak ada tugas. Itu nggak mungkin, karena Allah alim, karena Allah bijak. Dan tujuan channel itu diadakan adalah untuk menyebarkan syariat. Maka dari itu tentunya akan ada timbul syariat. Konsekuensi kita ini masih secara logis, tetapi betul-betul jalan tol. Begitu kita menerima channel ini, konsekuensinya apa yang keluar dari channel kita akan mengamalkan. Salah satunya adalah yang sangat penting dalam Islam, iqamis shalah wa ita'iz zakat, atau iqamis shalah wa infakul rizq, yakni menegakkan salat dan membagi atau menginfakkan rezeki kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dulu sudah saya bahas sedikit mengenai infak ini. yakni ada infak wajib, ada infak yang sunnah sebagaimana maklum. Itu satu poin. Jadi yang dimaksudkan adalah fitrah salimah. Ini fitrah yang masih suci dan akal yang masih jernih, yang sehat, yang mampu menerima argumen-argumen yang kuat, yang mampu memahami dan tidak berpenyakit ragu dan sebagainya. Ini satu poin. Dengan demikian dapat dimengerti, ya kan, bahwa hidayah yang pertama adalah fitrah atau akal kita, ya kan. Kemudian dengan itu kita akan mengimani yang gaib, dalam hal ini Allah, ya kan. Nanti kita akan jelaskan sedikit mengenai gaib ini. Kemudian yang akan menghasilkan keimanan kita kepada anbiya, yang konsekuensinya kita akan mengamalkan syariatnya. Setelah itu apa? Kita akan mendapatkan hidayah yang lain. Ayat-ayat yang menunjukkan hal ini adanya dua tahapan hidayah ini dapat kita lihat misalnya di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Coba bayangkan ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, kan, kata-kata yang hikmah yang tinggi. Qauli tsabit ini barangkali juga ilmu yang tinggi atau hidayah, ya kan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bisakah orang beriman tanpa hidayah? Ya mungkin. Berarti ini hidayah kedua ini. Apa namanya? Yuthabbitu at-tasbit, ya kan? Tasbit bil qauli tsabit ini, ya, pengokohan kata-kata yang betul-betul kokoh ini, bukan keimanan atau hidayah yang kokoh ini bagi orang-orang yang telah beriman. Dengan demikian maka keimanan telah membuahkan suatu hidayah yang lain. Juga di dalam surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa amanu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'alu lakum nuran tamshuna bihi. Yang tadi perlu saya terjemahkan sedikit mengenai surah Ibrahim. Letter lucknya yusabitullahu alladzina amanu itu Allah mengokohkan, ya kan, bagi orang-orang beriman dengan kata-kata yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini rahasianya dalam sekali. Apa sih
suatu kekokohan yang dikokohkan oleh Allah kepada manusia di dunia dan di akhirat. Ajib itu, ada rahasianya. Cuman aulia yang tahu ini, atau imam. Wah, kalau kita punya aulia di sekitar kita ini, kita bertanya kepada mereka, asyik. Ala kulli hal, ini kan dalam surat yang lain yaitu Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya wa aminu, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Nabi, maka Allah akan memberikan kepadamu dua bagian rahmat, dua bagian dari rahmatnya, dan menjadikan padamu cahaya yang kalian akan berjalan dengannya atau mungkin di atasnya. Ini ya ayyuhalladzina amanu, ajib kan, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Nabi, kan? Maka Allah akan memberimu apa? Kiflain min rahmati, dua bagian daripada rahmatnya, dan memberikan kamu nur. Nur ini atau kiflain min rahmati ini adalah suatu hidayah yang dibuahkan oleh perbuatan yang sebelumnya didahului oleh hidayah sebagai mukaddimah. Atau di ayat yang lain, yaitu di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 7, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolong kamu, dan wa yusabbit aqdamakum, mengokohkan pendirianmu atau kakimu. Di sini orang kalau tidak mendapatkan hidayah dan belum menerima hidayah itu, belum mencernanya, belum menangkapnya dengan tolki-tolkinya keimanan dalam dada, gak mungkin dia mau menolong agama Allah. Orang yang tentu setelah mendapatkan hidayah, dia baru mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hasil perbuatannya itu akan menghasilkan suatu hidayah yang lain, yaitu apa? Yang tadi itu wa yusabbit ya aqdamakum, Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan pendirian atau kakimu. Ayat-ayat yang lain juga ada yang menunjukkan kebalikan daripada itu. Misalnya As-Saff ayat 7, wallahu la yahdi al-qaumadz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Nah, orang yang zalim tanpa diawali kesesatan batin, tanpa diawali dengan menolak hidayah, dia tidak mungkin menjadi zalim. Jadi diberi hidayah dulu, wahai manusia, berbuatlah baik. Oh, enggak mau, saya enggak mau. Dadanya bilang enggak mau. Terus dia beramal kejelekan. Nah, setelah dia beramal kejelekan, menyebabkan pintu rahmat Allah ini tertutup baginya. Maka itu dikatakan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang zalim. Ini petunjuk yang kedua. Jadi kalau orang zalim baca Quran tidak dapat apa-apa, dia baca saja. Yaqra'un Al-Quran faqad ala masalan jawfihim, gimana, ada istilahnya itu. Jadi bacaan Quran itu sudah tidak keluar dari hati, dia hanya berkisar di leher saja. Istilahnya tidak mempengaruhi, tidak mencharge batinnya, tidak mengisi batinnya, melainkan apa? Melainkan hanya berkisar di leher. Barangkali ini yang menyebabkan kenapa Allah mencontohkan ayat atau Al-Quran yang mengenai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya kan? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi waktu kemarin kan kita, apa mungkin Nabi kena sihir? Kalau dalam Ahlul Bait waktu itu kena sihir tapi sejenak. Waktu Rasulullah mau bangun enggak bisa, seperti ada ikatan. Terus turun Jibril menurunkan ayat itu. Setelah dibaca, putus itu tali-tali. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kok enggak orang lain aja sebagai contoh asbabun nuzulnya ini? Kenapa kok Nabi? Barangkali ini. Kenapa? Karena Nabi ketika membaca Al-Quran,
bacaannya itu sudah sebagaimana yang harus dia baca. Kalau saya baca Al-Quran untuk ngusir jin, barangkali jinnya juga ikut baca sebagaimana saya baca. Iya kan? Saya diganggu jin di jalan, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Dia juga baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Takbir saya sudah tidak gigit, tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena hanya berkisar di di rongga leher kita. Bacaannya, kenapa? Karena kita tidak mendahulunya dengan amal as-saleh. Kita tidak mendahulunya dengan amal soleh, yaitu yuqimuna sholata, apa yang tadi itu? Maaf, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, ya, wa bima razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna, dan seterusnya. Jadi baca ayatnya tidak menggetarkan sekitarnya. Dada kita nggak tergetar juga kok. Allah mengatakan kalau Quran ini kulimpahkan kepada gunung, maka dia akan ketakutan dan menjadi pecah karena kengeriannya, karena ketundukannya dan sebagainya. Hati kita hanya tidak sampai 1 kilo, nggak pecah-pecah, mestinya remuk, nggak remuk-remuk. Memang kita sudah menodainya begitu banyak, namun kita tidak boleh berputus asa. Harus dikurangi dan harus serius ini. Kalau enggak, kita masuk ke liang lahat, dunia sudah mengatakan selamat tinggal bagimu wahai insan, kau tinggal menunggu hari pembalasan. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Harus serius, di minimal 5 sampai seperempat jam, 5 menit sampai seperempat jam setiap hari kita harus renungi diri kita dan harus memprogramkan apa yang harus saya lakukan untuk memberantas kekurangan-kekurangan saya. Harus begitu. Kecuali kalau yang sudah terbiasa, setiap gerik-geriknya sudah dikontrol, barangkali tidak perlu diprogramkan khusus. Tapi bagi yang belum terlatih, maka minimal sehari itu 5 menit atau seperempat jam merenungi dirinya masa lalu kemarin dan membuat program bagaimana cara mengatasi kekurangan-kekurangannya, bagaimana cara mengikis maksiat-maksiatnya. Sebab kenang-kenangan dari Nabi yang paling utuh yang ada pada kita, yang nampak di mata kita, memang 2 kenang-kenangannya ini, Al-Quran sama Quran yang tertulis dan Quran yang berjalan, ya kan? Namun Quran berjalan belum datang kepada kita dan kita mendapatkan Quran yang tertulis. Kalau kenang-kenangan ini, satu-satunya kenangan dari Nabi ini kita tidak dapat pahami, apalagi yang dapat kita banggakan dari keislaman kita? Tidak ada lagi, karena Islam bermuara daripada Al-Quran dan bermuara daripada hadis. Itu satu poin. Kemudian saya teruskan kepada masalah lain. Dalam satu ayat, ya kan, yang tadi telah dibacakan. Oh enggak, ini dalam ayat yang lain, Al-An'am 123. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Di sini dikatakan bagaimana ini bahasanya terlalu susah bagi saya. Intinya begini, tidakkah ada seseorang yang telah mati dan kemudian kita hidupkan dia dan aku jadikan untuknya cahaya yang dia berjalan dengan cahaya itu di antara manusia-manusia. Samakah mereka itu dengan suatu dengan suatu orang lain, ya kan, yang ada dalam kegelapan dan mereka tidak pernah keluar daripadanya? Kurang lebih demikian. Di sini maksudnya menunjukkan akan adanya suatu kehidupan, sebagaimana tadi telah tersinggung, ya kan, di depan, yaitu adanya suatu kehidupan yang tersembunyi pada atau di dalam kehidupan lahiriah kita. Yaitu apa itu? Yaitu suatu, ya kan, suatu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang menyinari manusia di waktu dia hidup di dunia, ya kan, dan ketika dia sudah meninggal, artinya di alam barzah, dan begitu juga nanti di akhirat. Jadi cahaya itu langgeng, ya kan? Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nas. Ini menunjukkan adanya suatu kehidupan lain, ya kan, yang tersembunyi
di dalam kehidupan kita dunia kasar ini. Jadi ada suatu rahasia, dan barangkali ya, sesuai dengan ayat-ayat yang tadi, ya semacam apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa amanu birasulihi yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alu lakum nuran. Cahaya yang bisa menyinari kita di dunia dan waktu di alam barzah dan setelah hari setelah kiamat, yaitu pada hari kebangkitan. Cahaya itu tidak bisa didapat kecuali oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi iman, dia menerima hidayah pertama, kemudian dia refleksinya mengamalkan konsekuensi daripada keimanannya, kemudian yang akan menghasilkan takwa. Ketika seseorang ini sudah mencapai takwa, dia akan diberi ganjaran yang lain, yaitu yang berupa cahaya yang akan menyinari, kucingnya diskusi juga, yang akan menyinari yang akan menyinari kehidupan manusia baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Itu satu, sudah banyak satunya ini. Iya, ini ada mengingatkan ini. Mizat mengingatkan saya untuk menggabungkan nur itu dengan ayat yang lain yang telah saya baca tadi, yaitu yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi nurnya itu adalah apa? Al qawli tsabit. Memang ajib ini dalam satu pembahasan yang kemarin, surat Al-Mustaqim itu bedanya dengan sahibnya, dengan orang yang berteman dengan orang-orang Siratal Mustaqim, kemungkinan besarnya adalah ilmu saja yang membedakan, ma'rifatullah. Karena amal tidak menyebabkan seseorang menjadi orang-orang yang ada di Siratal Mustaqim sebagaimana maklum. Kemudian dalam keterangan berikut beliau menjelaskan mengenai yu'minun. Al-iman tumkinul i'tiqad fil qalb ma'khudun minal aman ka'annal mu'min. Ya, al-iman tumakkinul i'tiqad fil qalb ma'khuzun minal aman. Sebagai terusan ya, kejelasan daripada iman, yakni yu'minun itu diambil dari kata al-iman, ya kan? Yakni iman ini diambil dari kata aman. Ya, ini maksudnya ketika orang sudah aman dari rasa raib atau syak, ya kan, dia disebut mempunyai iman. Yani yang dalam ayat dikatakan wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, selama belum masuk iman itu. Al-iman billah, ya kan? Mau masuk ini dihadang oleh syak, kan? Iman misalnya Nabi, Al-Quran atau alim, ya kan? Bicara mengenai keimanan, sebelum masuk ke dalam dada kita ini dihadang oleh rasa ragu, raib, wasyak. Nah kemudian kalau kita dapat memberantas syak ini, maka iman itu akan masuk ke dalam dada. Ini yang disebut iman. Dia sudah aman daripada rasa syak dan raib. Tapi kalau kita mengingat lagi diskusi kita tentang usuluddin yang dulu kita bahas, maka syak ini tidak bisa hilang kecuali dengan satu. Apa itu? Burhanul akal. Yani asyak, ini keraguan ini tidak bisa kita buang kecuali kalau kita mempunyai argumen-argumen akliyah. Maka itu yani kalau kita memakai Al-Quran untuk berdalil, untuk membuktikan adanya Allah dan keesaan Allah, maka ini bukan disebut sebagai hakikat iman. Dalam Ahlul Bait ini masih sederajat muslim, ya, orang yang pakai Quran atau kenapa kamu percaya kepada Allah? Li'anna fil Quran mawjud al-qaul qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad qaulu man? Qaulu khaliqul kaun. Ya, khaliqul kaun, kata-kata daripada pencipta. Yang mengatakan kata-kata dari pencipta alam siapa? Nafsul Quran, min nafsul al-kalam. Jadi
Kenapa kamu percaya sama Tuhan satu? Karena ada Quran. Loh, Quran ini apa? Wahyu. Wahyu siapa? Wahyu pencipta alam semesta. Tahu dari siapa bahwa wahyu ini adalah, Quran ini adalah wahyu dari pencipta alam semesta? Ini tahu dari Quran. Ini tidak bisa dalil semacam ini berputar-putar di Quran saja, ya kan? Siapa yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran dari Allah? Kalau orang mengatakan karena tidak bisa ditiru, tidak bisa ditiru tidak mesti dari Allah. Pernah saya ngasih perbandingan mazhab di satu majelis. Saya contohkan begini: harimau datang ke negeri semut, kemudian si harimaunya berbunyi ong, kan? Bunyi ong. Semut-semut satu negeri itu terkejut karena dengan aungnya saja rumah mereka mau runtuh. Semut resah. Kemudian kata-kata aung itu mengatakan ana rabbukum, saya Tuhanmu. Waktu berkata saya Tuhanmu aja sudah tergetar itu negeri semut. Semut nggak percaya, masa Tuhan. Nah, kalau nggak percaya, saingi suaraku kalau memang bisa. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku Tuhanmu, coba tandingi suaraku ini. Wah, nggak bisa. Kalau nggak bisa ya aku Tuhanmu. Apa bisa begitu? Apakah setiap yang tidak bisa disaingi terus Tuhan? Belum tentu. Semut nggak bisa menyaingi suara harimau. Kalau nggak percaya, aku bawa, aku rusak seluruh negerimu, aku bikin kiamat, dicakar-cakar sama harimau. Yang satu negeri semut, kelabakan itu, kewalahan semut-semut. Wah, iya sudah Tuhanku. Nggak bisa. Karena pada kenyataannya dalam alam semesta ini ada maratibul quwa. Kekuatan itu bertingkat-tingkat. Yang semut nggak bisa menandingi kekuatan misalnya manusia atau harimau. Seperti kita nggak bisa menandingi kekuatan petir atau kilat umpamanya. Tidak bisa menandingi kekuatan matahari. Dekat sekian derajat atau sekian kilometer lagi kita hangus. Atau kita kalau nggak pernah dikasih malam ini, bumi kita nggak berputar, hangus sebentar lagi bumi ini, kan gitu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada bangsa jin, ada bangsa malaikat yang lebih kuat dari manusia. Nah, bagaimana kalau Quran ini dibuat oleh malaikat yang boykot? Misalnya malaikat yang naudzubillah yang keluar daripada garis sebagaimana iblis. Kemudian dia tulis ayat-ayat, dia rangkai kata-kata yang sastrawis. Kemudian dia mengaku saya Tuhanmu. Kalau bisa coba tandingi Quran ini. Satu ayat saja kalau bisa. Enggak bisa. Apa terus dari Quran? Apa harus dari Tuhan? Tidak. Maka itu pelanglangan ke alam tauhid ini harus memakai argumentasi akal atau burhanul akli, sehingga orang tidak dapat terkecoh oleh suatu dalil-dalil yang lemahnya ibarat sarang lebah. Maka itu kalau di Ahlul Bait kita melanglang itu pakai akal. Kita harus kenal bahwa dia ada Tuhan itu. Kemudian dia esa satu. Setelah itu kita mempelajari sifat-sifatnya. Itu semua tidak pakai Quran. Dia mulia, dia adil, dia pinter, hebat, canggih, super canggih. Itu pakai akal. Karena kecanggihannya, karena kehikmatannya, karena keadilannya, dia harus membuat channel di bumi. Baru meneliti, harus ada channel ini. Banyak atau bagaimana? Dilihat sesuai dengan itu semua pakai akal. Sebagaimana yang telah Anda ketahui. Kemudian ketika ada orang mengaku channel Allah, ana rasulun min rabbikum, saya nabi, saya utusan, saya channel dari Tuhanmu. Kalau di Ahlul Bait tidak langsung na'am, enggak. Diteliti dulu apa betul ini channel. Dengan pengetahuan akal. Teliti dulu. Apa sih syarat-syarat channel Allah itu? Itu pakai akal, enggak bisa pakai Quran. Belum tahu kok. Harus percaya sama aku. Belum tentu. Tunggu dulu, kita mau periksa, tes, di testernya hidup, wah nabi betul ini. Nah, begitu menerima kenabian, itu yang saya bilang konsekuensinya apa? Menerima ajarannya. Maka itu kita menegakkan sholat dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya, kan? Wal iman kama marrah makna zu maratib. Iman dalam sebagaimana maklum, iman ini mempunyai suatu tingkatan-tingkatan. Ada yang iman saja, ya saya beriman kepada Allah, udah titik. Beriman kepada Nabi,
beriman kepada Quran, tapi perbuatannya sehari-hari maksiat. Jadi iman yang paling rendah. Ada lagi iman yang dia melakukan konsekuensi tapi tidak seluruhnya, sebagian. Dia beriman kepada Allah, Nabi dan seterusnya. Terus dia hanya sholat saja sama puasa, yang lain-lainnya nggak dijaga. Maksiat, pergaulan dan sebagainya nggak dijaga. Menuntut ilmu nggak dijaga. Menuntut ilmu wajib loh, hati-hati. Tapi bukan ilmu matematik, ilmu yang membuat kita tidak ilmu yang membuat kita tidak bingung untuk beramal dengan amal-amal kewajiban kita sehari-hari, ditambah dengan dasarnya yaitu tauhid. Itu tingkatan satu iman. Ada lagi iman yang sempurna, yaitu iman kepada yang gaib. Ini disertai apa? Mengamalkan konsekuensinya seluruhnya. Itu yang disebut dengan iman dan asal usulnya daripada kata-kata keimanan, yang kemudian orangnya disebut orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Kita break dulu. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.